Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan gak kerasa 2024 sudah mau selesai ya. Wah, tahun ini memang cukup banyak drama sebenarnya ya. Drama dan ya basically setengah tahun ini cukup membosankan, dimana kita dapat sebenarnya membosankan mungkin dan bikin kesel buat orang-orang yang tidak akumulasi. Tapi buat yang akumulasi mungkin sudah senyum lebar ya. Nah, tetapi pertanyaan yang paling sering terlontar di komen adalah, Bang, 2025 kira-kira kita bullish or bearish? Nah, di video ini kita nggak akan bahas setahun ya. Kita akan bahas lebih fokus ke kuartal 1 dulu ya. Buat yang tidak ngerti kuartal, tahun itu atau setahun itu kan 12 bulan. Itu dibagi 4 ya. Jadi per 3 bulan. Januari, Maret kuartal 1, April, Juni kuartal 2, Juli, September kuartal 3, Oktober, Desember kuartal 4. Ya, kita sekarang sedang di kuartal 4 2024. Sebentar lagi akan geser ke kuartal 1 2025 gitu. Kalau dari bulan ke bulan, Januari ini 50-50 ya. 50% bearish, 50% bullish. Februari bulan yang sangat bullish ya. Sering bertarung dengan Oktober kebullishannya ya. Maret 50-50 lagi. Nah, ini menyebabkan kuartal 1 returnnya itu literally 50% bullish, 50% bearish begitu. Nah, mungkin buat orang yang sekilas lihat data seperti ini, oh ya udah Bang, kalau gitu caranya berarti ya udah kita kayak lempar koin aja Bang, lempar koin, kita tinggal lihat nih kepala atau buntut gitu ya. Nah, buat orang yang cuma pure ngeliat ini mungkin benar ya. Tetapi buat elu yang tahu teori cycle ya, tepatnya kalau spesifik yang gue bahas di sini adalah teori 28 November ya, kita tahu bahwa tidak semua tahun sama saja. Ada tahun bear market, ada tahun di all time high, ada tahun preparation dan seterusnya. Nah, kita akan coba lihat langsung aja ke chart ya. Jadi setiap kotak ungu ini melambangkan, itu bukan melambangkan, tapi benar-benar kita bisa lihat visualisasi dari satu kuartal ya. Awalnya gue mau tulis sama Q1, cuman aduh malas ya. Jadi oke lah, kebayang ya. Warna ungu artinya satu kuartal. Bukan, kuartal 1 ya. Kita lihat 2024, kuartal pertama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bullish. Kuartal 1, 2023, apa yang terjadi? Bullish. Kuartal 1, 2022, apa yang terjadi? Bearish. Kuartal 1 2021 apa yang terjadi? Bullish. Bearish, bearish, bullish ya. Nah, buat lu yang sekilas lihat seperti ini, kelihatan nggak patternnya? Nah, kalau nggak kelihatan, langsung aja kita bahas ya. Jadi, kalau lu perhatiin ya, ini bearish di kuartal 1 hanya di bear market ya, tahun bear market. Seperti di sini, seperti di sini ya. Plus mungkin satu khusus di 2020 ya, dimana kita tahu 2020 Black Swan event ya, kita kena COVID. Kapan sih dunia dikasih berapa tahun nggak boleh keluar rumah gitu, semua di karantina? I don't know, the last time maybe ya Spanish flu, itu perang dunia ke-1, itu literally udah 100 tahun lalu ya. Nah, jadi ini kita mungkin bisa kasih ya, ini special case lah. Tetapi selain dari itu, kuartal pertama di bull market ya, saat lagi dalam kondisi tahun preparation, tahun accumulation, tahun new all time high, kecenderungannya adalah bullish. Itu mungkin kalau kita tarik terus ke belakang adalah 1-2 special case, tapi in general bullish. Nah, pertanyaannya, kita di tahun apa? Kita sekarang ada di tahun new all time high. Nah, kalau tahun new all time high, historically speaking, seperti di masa-masa sini, lalu di sini, ya sorry, yes benar, di sini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kuartal 1 yang cenderung bullish ya. Nah, tetapi hati-hati ya, dengan data yang kita punya, kadang-kadang orang tuh suka berpikirnya seperti ini. Wah, udah dong, bullish ya Bang, pasti dong kalau gini caranya udah kita tinggal buka long gede-gedean, nanti tinggal kita tunggu begini nih. Tinggal kita tunggu, bom, langsung nggak perlu koreksi, jedek langsung naik ke atas. Nggak juga ya. Lu bisa di sini kita tetap bermain juga ke statistik bulanan. Januari masih 50-50. Februari lebih cenderung bullish, Maret kembali 50-50 lagi. Begitu. Jadi ingat, memang kita dalam tahun new all time high ya. Tetapi jangan sampai berpikir, oh kalau gini caranya udah dong, statistiknya udah di tangan kita nih ya. Oke, kita buka posisi long gede-gedean, nggak usah mikirin leverage, tenang. Kuartal 1 lihat nih, wah bullish, lihat nih bullish. Ya. Ini juga bullish, udah tenang ya. Tapi jangan lupa pada faktanya pun nih kayak di sini nih, ini pernah sampai ada minus dulu. Begitu. Ada dulu corrective movement.
begitu. Jadi ya tetap at the end of the day ya, walaupun statistiknya menunjukkan ada bias lebih ke bullish ya, bukan pasti bullish tapi ada bias lebih ke bullish, statistiknya lebih cenderung sedikit mendukung ke bullish, bukan berarti kita gila-gilaan buka posisi nggak pakai otak begitu ya. Kuncinya apa? Menurut gua tetap sama, kuncinya adalah DCA begitu ya. Kuncinya kita tetap DCA, kita sudah punya support dan resisten yang kita bahas dari hari ke hari. Nah itu lu terus lakukan akumulasi begitu ya. Dan ini yang gue suka lagi-lagi dengan cara DCA seperti yang gue sudah sering ngomong, ini bisa dipakai oleh semua orang dari yang intermediate, advance, bahkan sampai beginner pun bisa begitu. Lu kesannya masih sambil belajar tapi tetap terus melakukan DCA, itu masih tetap kekejar harga rata-rata lo. Itu dibandingkan kita jadi dukun dan tebak-tebakan di angka tertentu nih semua akan naik, jadi kita akan all in. Nah nggak bisa kok seperti itu ya. Nah pertanyaannya sekarang DCA-nya bisa dilakukan di mana? Lu boleh pertimbangkan untuk lakukan di ZoomX begitu. Kenapa di ZoomX? Karena di ZoomX sekarang sedang ada event, walaupun jujurnya ini sudah lumayan mepet ya. Nah event ini adalah event bagi-bagi PP lah kasarnya ya. Jadi apabila kita trade 100 USD on spot ya, kita bisa grab 1000 PP tokens. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama lo sign up dulu ya. Buat lo yang belum punya akun di ZoomX boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya. Setelah lo sudah sign up, verify dan lain-lain, lo trade at least 100 USDT di ZoomX ya. Dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 31 ya. Memang sedikit mepet tapi ya buat lo yang tertarik boleh pertimbangkan ya. Nah ini terms and conditionnya, buat lu yang tertarik silahkan bisa pause dulu sebentar, lu baca, kalau tidak ada ganjelan silahkan bisa ikutan begitu ya. Jadi simple itu, caranya very simple, tapi masih ada kesempatan nih buat lu yang tertarik. Jadi mungkin kalau buat lu yang memang udah dari awal pengen ada akumulasi nih, nah mungkin boleh pertimbangkan tuh akun masih di ZoomX karena ya lumayan. Daripada nggak dapat apa-apa, di sini bisa mendapat 1000 PP begitu ya. Sekali lagi ini berlangsung dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 31. Masih ada waktu tapi jujur lumayan mepet ya. Oke, selanjutnya juga di sini ada event yang untuk 2025 begitu ya. Ini berlangsung dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 31 Januari. Nah, ini masih lumayan lama ya. Untuk event ini kita bisa mendapatkan sampai 200 USDT dalam bentuk cashback begitu ya. Jadi misalkan kita amount yang kita spend 1 sampai 100 kita bisa dapatkan 5%, 100 sampai 1000 8%, di atas dari 1000 ya, berarti di atas dari 1000 USDT itu bisa mendapatkan 10%. Nah, ini maksimum di 200 USDT begitu ya. Nah, kurang lebih event seperti itu. Win rate-nya itu adalah 1 USDT, untuk touchdown-nya bisa di boost sampai 100% begitu. Sekali lagi buat lo yang tertarik silahkan bisa baca dulu terms and condition-nya. Semuanya udah nggak ada ganjelan, silahkan bisa ikutan begitu ya. Nah, untuk di ZoomX ini sendiri ya, kita sudah pernah bahas sebenarnya dari sebelum-sebelumnya ya. Mereka juga sebenarnya masih ada event ya, seperti event snooker ini kita bisa receive sampai 14.000 USDT ya untuk new usernya. Begitu, lu bisa check it out ya, bisa banyak event-event terus berjalan. Dan untuk si third anniversary juga kemarin sempat ada event lumayan menarik, ada prize pool yang sudah dibagikan juga gitu ya. Nah, yang unik juga di ZoomX ini adalah mereka ini ada checks dan DEX di waktu bersamaan. Jadi kalau misalkan, wah bang, gua nggak percaya sama checks bang, gua lebih percaya sama DEX. Oh bisa juga, di ZoomX lu bisa langsung ubah ke versi DEX-nya. Sini tinggal konekkan wallet lu bisa pakai MetaMask, bisa pakai Trust Wallet, apapun yang suka ya. Udah gitu trade, as simple as that. Tetapi dengan kenyamanan, dengan simplicity checks. Jadi ya udah tau lah ya, untuk DEX rata-rata orang merasa kurang nyaman karena ya bentuknya kalau DEX itu ya suka apa ya, sedikit primitif lah begitu. Apalagi kalau lu pakai kayak Uniswap, Pancake gitu, mungkin kerasanya kayak aduh ini nggak enak banget ya. Nah tapi kalau lu bandingin dengan si ZoomX ini, sekilas lu mungkin nggak bisa bedain ini DEX begitu, karena secara UI-nya sangat mirip dengan checks begitu. Jadi itu mungkin salah satu keuntungannya begitu ya. Tapi buat lu yang nggak masalah dengan checks ya silakan pakai checks aja, karena jujur masih lebih apapun itu DEX sama checks masih lebih gampang dipakai checks sih kalau menurut gua begitu ya. Dan juga karena di sini ada DEX-nya, ZoomX pun mereka ada earn-nya itu unik. Jadi mereka tuh sebenarnya kayak bukan earn yang seperti biasa kayak kita staking, tapi ini tuh sebenarnya lebih masuknya ke liquidity mining. Begitu. Kita jadi LP, liquidity provider, di mana kita memprovide liquidity ke pair-pair tertentu. Begitu ya. Buat lo yang memang sudah biasa juga jadi LP, mungkin boleh kalau tertarik bisa juga pertimbangkan di
Zumex untuk menjadi LP begitu ya. Dan seperti biasa ada juga trading derivatives, lalu juga di sini ada copy trading, spot juga tentunya ada ya, dan berbagai macam hal-hal lain begitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk Zumex ya. Jadi sekali lagi event yang untuk Christmas ini sampai tanggal 31. Tapi kalau sekilas gue lihat cenderung gampang sih ya. Ya paling ya di sini lebih ke detailnya. Ini akan dimasukin ke funding account lo setelah 7 hari ya dan seterusnya. Tapi buat lo yang tertarik dan memang ya ada rencana untuk akumulasi, ini menurut gue lumayan gampang ya. Tinggal lo bikin account ya, verify dan seterusnya. Lalu lo trade minimal 100 USDT dalam spot trading ya, lo bisa mendapatkan 1000 PP gratis ya. Kan asik, kalau gratis sih nggak masalah ya. Jadi ya tinggal pertanyaan lu, memang ada rencana nggak? Memang ada rencana untuk akumulasi sebesar 100 USDT nggak? Kalau memang ada, boleh pertimbangkan ke Zumex supaya bisa dapat 1000 PP for free ya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk Zumex. Nah, kita sekarang akan kembali lagi ke kuartal 1 ya. Kita akan coba simpulkan. Kuartal 1 kalau pure pakai data ya, ini menunjukkan bahwa kecenderungannya adalah 50-50. Begitu ya, 6 tahun bullish, 6 tahun bearish. Tetapi nuance yang kita punya adalah kalau kita menghitung secara teori cycle, kita sedang dalam tahun new all time high. Dan historically speaking, tahun new all time high seperti di sini, lalu seperti di sini ya. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi kita cenderung bullish. Begitu. Jadi sekali lagi, secara pure data 50-50, tetapi karena kita tahu secara teori cycle kita dalam tahun new all time high, kita punya bias yang lebih ke bullish. Begitu ya. Jadi please gue ingatkan ya, karena internet tuh kadang-kadang suka punya penyakit buruk seperti ini. Oh, bullish. Oke, ya udah bullish. Ayo kita buka posisi gede-gedean ya, kita buka posisi long, kita pinjam duit semua tuh, kita gadein rumah. Wah, hajar ya. Pokoknya bullish katanya ya. Nah, itu kebiasaan yang sangat buruk ya. No, tidak seperti itu. Ya, tetap DCA. Sekali lagi gue ulangi, tetap DCA. Nggak usah, wah bang kalau gini caranya pelurunya digedein dong bang. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nggak usah. Kayak biasa aja ya. Kayak biasa aja. Nggak usah berubah ya. Sehingga ya sekarang apa? Ya mungkin lu bisa in the back of your head, lu bisa lebih tenang untuk akumulasinya. Begitu, karena apalagi untuk para newbies gue tahu ya. Sekarang udah semakin banyak orang-orang yang gue perhatiin di sosmed, di luar negeri maupun dalam negeri. Ya jujur dalam negeri satu sih yang lebih sering lihat ya. Gue di luar negeri lebih banyak ngeliat orang banyak yang udah sentimennya bearish. Wah bearish, hancur. Lihat nih BTC bakal bla 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 bla. Ya makanya sekarang juga ya mungkin itu juga penyebabnya ya kenapa kemarin kita dapat ada dukun 67.000. Ada kemarin gue kaget juga. Lihat nih awal tahun 20.000 katanya. Ya boleh silahkan, tebak-tebakan sih nggak salah ya salah sih menurut gue, tapi tebak-tebakan sih nggak melanggar hukum lah begitu. Tetapi ya hati-hati begitu, kalau tebak-tebakan seperti itu nggak jadi, gagal, taunya lanjut ke atas, panik biasanya ya. Nah tapi intinya apa, gua ngebahas statistiknya, bias kita lebih ke bullish, ini membuat untuk para newbies jadi lebih tenang begitu. Aduh gimana bang kalau beli takutnya turun lagi bang, takut turun lagi. Nggak usah takut gitu, kita statistik lebih cenderung ke bullish gitu. Tapi andaikan ternyata kita malah bearish begitu ya, kita bearish misalkan, sampai kita bearish satu kuartal pun itu kesempatan sebenarnya ya. Tadi pagi gue sekilas sedang lihat, bang bukannya turun bagus ya bang, mantap bang, harganya makin ke bawah, harga rata-rata kita makin turun. Iya bener, dan ngomongin juga, wah bang nggak apa-apa bang, biar nggak durhaka katanya kan, BSB nih bang ya, biar mantul, kalau perlu biar mantul di BSB. Ya bener juga begitu. Jadi sebenarnya nggak tahu ya, yang bikin gue happy dengan cara DCA ala TCI itu mau naik turun gue nggak stres begitu ya. Dulu di awal-awal gue masuk ke kripto tuh, wah setiap kali gue DCA begitu ya, walaupun waktu dulu udah ada ya, kita juga kan, gue juga transisi ya dari all in gila kayak orang konyol ke DCA. Tapi saat DCA dan gue masih mikir satu arah gitu ya, itu tetap stres. Beli kok turun lagi. Tapi saat kita siap dua arah begitu ya, kita siap dua arah, siap dengan dua skenario, itu jadi ada ketenangan. Begitu ya. Dan itu juga yang gue lihat, pattern yang gue lihat dari para subscriber kita. Banyak yang ngomong, bang mantap bang, lu ngomongin soal siap dua arah itu benar-benar mengubah paradigma gue soal trading. Wah ya. Dan gue juga sebenarnya jadi ngakak ya, gue sadarnya setelah orang lain ngomong gitu. Gue ya udah aja kayak pelan-pelan belajar, oh ya benar kita harus mikir dua arah. Tapi gue nggak sampai mikir itu satu hal yang kayak wow gitu. Tetapi
ngelihat dari beberapa subscriber kita, ada beberapa yang ngomong seperti itu. Bang, lu ngomongin kita harus siap 2 arah tuh benar-benar mengubah cara gue berpikir soal trading, investing dan lain-lain. Terus gue kayak, oh iya sih sebenarnya ya. Ya jadi kalau kita siap 2 arah, terus kita lakukan terus di CA, ujung-ujungnya kita tenang. Begitu. Dan gue orang yang percaya saat kita tenang, itu kita akan performa lebih bagus. Begitu ya. Gue sempat nonton kemarin tuh di Netflix ya tentang Schumacher ya. Schumacher kan dulu tuh di Benetton ya, itu dulu terkenal tuh zaman waktu Senna masih hidup ya. Senna masih hidup tuh bahkan kalau lo tahu Senna waktu kecelakaan dan meninggal ya, itu yang di belakang dari si Schumacher, yang di belakang dari Senna itu Schumacher. Begitu. Wah, di Benetton dia menang ya. Udah gitu dia pindah ke Ferrari. Wah, di Ferrari dia mobilnya katanya kacau. Ya mobilnya kacau, setengah mati, berapa tahun dia bertanding dengan stres, tanding dengan beban yang berat katanya. Wah, gila-gilaan. Setelah dia menang, dia ngomong kayak semuanya lifted, semua stres dia lifted, dia tanding purely untuk fun karena dia ngerasa udah nggak perlu nge-prove anything. And then what happened? Berapa tahun dia berturut-turut menang. Nah, gue juga percaya seperti itu. Saat lu tidak stres, saat lu tidak takut, saat lu nggak semua dipikirin, semua di overthink, lu akan lebih sukses. Begitu. Jadi lagi-lagi it works for me ya. Kalau menurut gue sih sangat berfungsi. Yaitu kita harus jangan sampai kebawa emosi saat kita trading, jangan juga jadi kita terlalu di bawah stres semua. Begitu. Nah, menurut gue cara terbaik untuk bisa dalam posisi itu ya saat kita trading adalah dengan cara siap 2 arah ya dan di DCA aja. Gitu terus aja, turun ya beli lagi, turun beli lagi ya. Walaupun kita tahu dengan statistik tertentu ya, kayak contohnya sekarang secara teori cycle kita ya sekarang di tahun all time high begitu, dan ya itu bisa cenderung lebih ke bullish ya, seperti itu ya. Yang gue harap ini bisa membuat orang lebih nggak stresan, tidur bisa lebih nyenyak begitu, karena kalau lu trading tidur lu nggak nyenyak, lu stres, menurut gue itu nggak sustainable begitu. Kalau lu seperti itu, ujung-ujungnya lu akan burn out dan maybe lu bisa profit, tapi ujung-ujungnya kesehatan lu gak akan benar ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi pikir baik-baik apa yang lu mau tabur ya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.